Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikratun Lapsiah dengan NIM 232410310003, Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembiayaan bebas riba berbasis hutang. Seiring dengan perkembangannya ekonomi global, masyarakat semakin menyadari bahwa pentingnya perlunya sistem keuangan ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan agama. Salah satu isu utama dalam sistem keuangan konvensional adalah praktik riba. Seringkali riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap debitur. Riba dalam pandangan Islam dianggap sebagai transaksi yang tidak adil karena mengandung unsur penindasan dan ketidaksetaraan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pembiayaan bebas riba berbasis hutang muncul sebagai alternatif yang dapat memberikan solusi keuangan yang lebih adil dan transparan. Dalam sistem ini, pembiayaan dilakukan tanpa menggunakan bunga sedikitpun, tetapi dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau sistem jual beli yang sah menurut hukum syariah. Kalian tahu apa itu riba? Nah, jadi riba itu atau seringkali kita sebut sebagai bunga adalah ziyadah atau tambahan, yang berarti juga tumbuh dan membesar. Adapun dalam istilah teknisnya, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara adil. Riba juga berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Nah, terdapat dua jenis atau dua kelompok riba. Nah, dalam jenis-jenisnya riba terbagi menjadi dua kelompok. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi riba qirad, riba dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua yaitu jual beli terbagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah. Untuk lebih jelasnya kita uraikan sebagai berikut. Nah, riba qirad adalah riba yang berkaitan dengan pinjaman yang dikenakan bunga, di mana pemberi pinjaman mendapat imbalan lebih dari jumlah yang dipinjamkan yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Nah, kemudian riba jahiliyah. Riba jahiliyah, utang piutang dibayar lebih dari pokok karena peminjaman tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Nah, itu riba pada masa jahiliyah. Kemudian riba fadl. Riba ini terjadi dalam transaksi tukar menukar barang sejenis, misalnya emas dengan emas atau gandum dengan gandum, yang tidak memenuhi syarat tertentu, yaitu adanya perbedaan jumlah atau kualitas yang tidak setara antara barang yang dipertukarkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi. Dan yang terakhir, riba nasi'ah. Riba ini terjadi akibat penundaan pembayaran atau cicilan dalam transaksi. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh oleh pihak pemberi pinjaman bukan transaksi barang atau jasa, tetapi dari penundaan pembayaran. Ini seringkali ditemukan dalam transaksi peminjaman yang mengenakan bunga. Kemudian, apa itu riba dalam hutang? Riba dalam hutang adalah tambahan atas utang, baik yang disepakati sejak awal maupun yang ditambahkan sebagai denda atas pelunasan yang tertunda. Riba utang bisa terjadi dalam qirad atau pinjaman utang piutang ataupun selain qirad seperti jual beli kredit. Semua bentuk riba dalam utang tergolong riba nasi'ah karena muncul akibat tempo yang tertunda. Riba dalam jual beli terjadi karena pertukaran tidak seimbang di antara barang ribawi yang sejenis seperti emas 5 gram ditukar dengan emas 5,5 gram. Jenis ini yang disebut dengan riba fadl. Nah, riba dalam jual beli juga terjadi karena pertukaran antara barang ribawi yang tidak kontan seperti emas ditukar dengan perak secara kredit. Praktik ini digolongkan dalam riba nasi'ah atau secara khusus disebut dengan istilah riba yang akan datang. Nah, dalam perbankan syariah memiliki produk-produk pembiayaan dengan prinsip
pengambilan keuntungan sesuai syariah. Nah, yang pertama yaitu al-murabahah, merupakan kontrak jual beli dengan barang yang diserahkan dengan segera dan harga pokok serta margin dijelaskan dan harus disepakati bersama. Kemudian pembayaran harus secara sekaligus. Yang kedua yaitu bai'i bitsama ajil. Apa itu bai'i bitsama ajil? Yaitu kontrak murabahah dengan barang yang diserahkan segera dan harga barang tersebut dibayar di kemudian hari secara beransur. Nah, pasti kalian belum banyak yang mengetahui apa itu bai'i bitsama ajil atau BBA. Menurut Widyaningsih, pembiayaan BBA yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dan harga jual bank kepada nasabahnya. Kemudian apa sih perbedaan antara pembiayaan al-murabahah dan pembiayaan bai'i bitsaman ajil ini? Perbedaan utamanya yaitu bai'i bitsaman ajil lebih berfokus pada pembiayaan yang tertunda tanpa adanya kewajiban mengungkapkan margin keuntungan dalam transaksi, sedangkan murabahah mengharuskan pengungkapkan margin keuntungan yang diambil oleh penjual atau pemberi pembiayaan dan dapat dilakukan dengan cicil atau pembayaran tunai. Kemudian bai'i bitsaman ajil seringkali digunakan dalam transaksi barang fisik dengan pembayaran tertunda, sementara al-murabahah lebih sering digunakan dalam konteks pembiayaan di mana pembeli diberi informasi tentang harga pokok dan margin keuntungan yang jelas. Nah, yang terakhir, apa sih sistem ribawi yang disamarkan? Menurut Muhammad Ridwa dalam bukunya Sistem Ribawi yang Disamarkan merujuk pada praktik yang menyamarkan transaksi ribawi dalam bentuk yang tampak halal, namun tetap berfungsi untuk memperoleh keuntungan yang haram menurut prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks baitul ma'al wa tamwil, hal ini sering terjadi ketika lembaga keuangan mikro berbasis syariah tersebut menggunakan struktur transaksi yang tampak sesuai syariah, namun pada dasarnya tetap mengenakan bunga atau imbalan hasil yang mengandung unsur ribawi. Nah, transaksi riba yang disamarkan ini sering terjadi pada masa sekarang ini ya teman-teman. Nah, kenapa sih riba itu diharamkan? Pengharaman riba dalam ekonomi disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Kedua, penyebab utama ketidakseimbangan antara pemodal dan penerima atau peminjam. Kemudian akan menghambatnya investasi karena semakin tingginya bunga. Keempat, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi masyarakat yang meminjam modal. Nah, karena itulah pengharaman riba di perekonomian. Yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembiayaan bebas riba berbasis hutang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan untuk berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.